Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita yang datang pada pagi hari ini di hadapan Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, hidup saudara, hidup saya, dan hidup kita semua pada pagi hari ini. Tuhan berkati kita di dalam hari-hari kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan fokus pada pagi hari ini dalam memuji memuliakan Tuhan, bahwa teman-teman dan Bapak Ibu yang datang pada saat hari ini, kita datang untuk membawa sukacita dan pulang membawa juga sukacita daripada Tuhan. Kita menyanyikan pujian bagi Tuhan Bapak Ibu. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Oh, kuasa-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Bapak Ibu, kita menyanyikan sekali lagi dengan sungguh bagi Tuhan. Kuasa-Nya nyata di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi kita menyanyikan bagi Tuhan dengan sungguh. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidup. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku Tuhan, tempat bersembunyi. Engkau penolong, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hati kami Tuhan, tempat persembunyianku.
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan siap memberikan hidup kita dalam tangan Tuhan pada hari ini. Saya juga mau Bapak Ibu kita ikut sama-sama menyanyikan bagi Tuhan, bersuara bagi Tuhan, bahkan memuji menyembah Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu juga bisa mengalami hadirat dan lawatan Tuhan, bahkan jamahan Tuhan pada hari ini kepada kita semua. Kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, bahwa Dialah Allah yang setia bagi kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup, katakan Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup. Sama-sama bagi Tuhan. Dengan apahanku segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada Tuhan, dengan apahanku segala kebaikan. Terima kasih Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu, saya dan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bagi Tuhan. Kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, siap menyembah Tuhan di tempat ini, bahwa Dialah Allah yang setia di hidup kita. Kau Allah yang setia lemah, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup, Kaulah harapan, Kaulah harapan hidupku Tuhan.
bersyukur Tuhan pada kesempatan dan waktu yang Engkau izinkan bagi kami dalam memuji, menyembah Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, bahwa kuasa Tuhan dan lawatan Tuhan dalam hati kami. Pada pagi hari ini menjelang siang, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memimpin kehidupan kami dalam setiap pelayanan Bapa, bahkan ibadah kami pada malam hari. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami besar dalam tangan Tuhan, Roh Kudus yang terus menuntun Bapa segala kuasa iblis jahat Bapa yang ingin mengganggu konsentrasi kami. Hanya kami usir hanya di dalam nama Yesus yang berkuasa, Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang mengenyangkan kami dalam pujian dan firman-Mu yang menyapa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan lebih bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Masih semangat memuji muliakan Tuhan Bapak Ibu? Amin. Masih bisa bersorak bagi Tuhan? Amin. Ada sukacita bagi Tuhan? Haleluya. Haleluya. Sama kiri kanan ada sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan Bapak Ibu. Lebih semangat kita memuliakan nama Tuhan. Kita bertepuk tangan semua bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bersorak-sorak, muliakan namanya yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya yang selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit
hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya dan perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi kita menyanyikan lebih sungguh bagi Tuhan, bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan Nama berperang, yang berperang bagi kita. Bertepuk tangan, muliakan Nama-Nya, yang selamatkan jiwa kita. angkat tangan bagi Tuhan. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, mati dan hidup. Kita siapa ini Tuhan? Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. lebih sungguh bagi Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Sungguh bagi Tuhan. Haleluya. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Lebih dahsyat tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Selamat duduk. Selamat duduk. Selamat duduk. Baik. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mengumpulkan persembahan Bapak Ibu bagi Tuhan, ini adalah testimoni Sunday, adalah minggu kesaksian. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan kasih Tuhan akan apa yang mau disampaikan bagi kita di depan ini, waktu dan tempat kita persilakan. Silakan Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, dipersilakan waktu dan tempat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Waduh, kenapa kayak lemes semua gitu ya? Tadi kita Tuhan yang memberi kemenangan ya, kayak nggak menang gitu. Ya, puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali ibadah di tempat ini. Itu semua karena kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin membagikan kepada saudara, Bapak Ibu saudara terkasih, bahwa mungkin tepat ya sebulan yang lalu saya hadir juga di tempat ini, berdiri di tempat ini untuk bersaksi bahwa di saat-saat yang dimana saya merasakan, sepertinya saya berada di titik kesukaran, saya mengatakan bahwa bagaimana saya harus memilih, ya. Tetapi sungguh indah rencana Tuhan, ya, sungguh indah rencana Tuhan. Tuhan mengizinkan saya di titik itu, dan saya dihantarkannya di titik saat ini. Ya, saat itu saya merasa seperti ada dua pilihan yang membuat saya tertekan. But, ya udahlah,
masih go on aja gitu, jalanin aja dulu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih, sebulan sudah saya melewatinya di tempat yang baru, di tempat magang yang baru. Sungguh luar biasa experience-nya. Sungguh experience yang luar biasa. Saya berbagi bahwa saya harus bangun pagi lebih pagi, ya. Saya bareng papa saya ke kantor dan pulang malam, yang dimana kegiatan-kegiatan yang tidak pernah saya jalani sebelumnya. Ya sebelumnya paling ya jam 6 pulang nyampe di rumah. Ya sempat melakukan aktivitas yang lain. Tetapi benar-benar kayak wah ini experience baru. Saya mendapatkan pengalaman yang baru, gimana kerja di corporate, bagaimana menghadapi klien, bagaimana dengan ketemu dengan pemimpin, bagaimana cara relasi dengan sahabat, dengan teman kantor yang satu divisi dengan kita, dan harus melewati jam-jam kerja. Dan itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Sebulan yang lalu saya di tempat yang lama itu saya merasakan apaan sih kerja kantoran seperti ini aja. Apa kerja kantoran ini kayak pelajaran saya pas semester 1 semester awal nih. Tetapi di tempat yang baru saya merasakan experience yang baru. Tuhan mengizinkan saya bahwa kamu harus memilih. Tetapi satu dan lain hal, ketika ya udah serahkan saja ke dalam tangan Tuhan, semua akan berjalan dengan baik. Puji Tuhan Bapak Ibu, bos saya di tempat yang lama mengatakan, Pak saya izin nih, saya sudah keterima di tempat ini, saya sudah apply, selama saya di sini saya berusaha cari yang lain, tapi maaf belum pernah ngasih tahu sama Bapak. Cuma satu yang dia bilang, untuk kemajuan kalian, saya sudah ngapalin adik saya. Untuk kemajuan kalian, untuk kalian lebih dapat experience dari tempat ini, saya izinkan kamu keluar. Dan walaupun kamu nanti sudah keluar dari sini, kalau kamu butuh apa-apa dari saya, datang saja ke sini. Jadi nggak ada yang membuat saya kayak tertekan gitu. Saya keluar dari sini kayak ada pressure. No. Semua berjalan dengan baik. Dan di kampus juga seperti itu. Walaupun ada sedikit problem di kampus, tetapi kampus mengizinkan akhirnya. Kampus mengizinkan bahwa bagaimana hubungan kamu dengan tempat yang lama, tapi kamu belum kelarin. Ya saya sudah omongin sama bos saya, Bu, begini-gini. Ya udah terserah kamu yang jalani. Tapi ada konsekuensi yang harus kamu lewatin. Ya it's okay lah, Bu. Itu dampak dari apa yang sudah kita ambil. Pilihan yang sudah kita ambil ada, bahkan pasti ada reaksi atau konsekuensinya. Di tempat yang baru juga sangat fun. Ya, sangat benar-benar experience yang benar-benar bekerja. Ya. Walaupun saya merasa, satu dan lain hal mengatakan ini kurang baik lah dan segala macamnya, tapi saya percaya bahwa saya keluar dari tempat yang baru ini, saya mendapatkan pengalaman yang baru, saya mendapatkan teman yang baru, saya mendapatkan relasi yang baru. Karena di sana saya bertemu dengan banyak orang di mana ada agama Buddha, Hindu. Di sana kita ketemu di sana dengan berbagai latar belakang. Ada yang orang tuanya high class dan segala macamnya, tapi di satu tempat yang sama, kita sama. Jadi tidak ada perbedaan bahwa kamu dari Sumatera, kamu dari Kalimantan. Ada teman saya dari Makassar, dan itu benar-benar dia diem aja. Terus ada yang juga cuman diem ngikutin dan segala macam. Ada juga yang aneh-aneh lah pokoknya. Cuman yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, ketika ada pilihan yang sudah kita ambil dalam hidup ini, apapun nanti konsekuensinya, kita harus jalani. Don't be afraid, karena Tuhan pasti tolong. Tuhan gak bakal ninggalin anak-anak yang percaya kepada Dia. Dan yakinlah ketika kamu melewati step itu, ketika kamu sudah percaya bahwa aku harus ngambil pilihan ini, akan ada something yang dari kamu, ini ya rencana Tuhan buat diriku, bahwa lebih dari apa aku pikirkan Tuhan telah mempersiapkan dalam kehidupanku. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Puji Tuhan. Haleluya. Kurang kencang tepuk tangannya. Sekali lagi. Oke, terima kasih Bang Rian yang menyapa kita, bahkan yang memberikan kesaksian bagi kita, yang membuka. Dan dipersilakan lagi, silakan bagi teman-teman yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan ada, yang mau bernyanyi lah ada.
Ada enggak yang mau bernyanyi bagi Tuhan? Anak-anak muda ini di belakang. Udah mentok Joy. Oh ya. Ada? Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan saatnya kita akan lanjutkan. Siapa yang bangga punya Bapa seperti Yesus? Haleluya. Haleluya. Pasti bangga lah. Kita punya Yesus Tuhan. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sungguh bangga Bapa. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan. Persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di tempat ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Guru WGH di tempat ini. Dan sebelum itu kita akan mempersiapkan hati kita, persiapkan bejana hati Bapak Ibu, dan kami juga mempersiapkan bejana hati kami, bahkan kita semua. Firman Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Yesus, pada kita untuk menebus setiap kita yang hidup pada saat kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Firman yang jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. kita menyanyikan dari awal. Firman jadi manusia, Firman jadi manusia, yang di antara kita. bagimu ada hidup Tuhan, Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Oh, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku.
nyanyian bagi Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Firman yang menjadi manusia. Firman jadi manusia. Yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Sekali lagi, firman yang jadi manusia. Firman jadi manusia. Yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Sama-sama bagi Tuhan. Oh Yesus, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Yesus. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Yesus. Yesus Kaulah juru selamat. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Kau pintu bagi setiap Kau pintu bagi setiap. Benar Bapa, Kau firman yang telah datang bagi kami. Allah yang memberikan kami kehidupan, mengenal sungguhnya firman itu. Pada saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman itu. Nyatakan bagi kami apa yang Tuhan mau, supaya kami hidup bersama dengan Tuhan, supaya kami hidup melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu saat ini. Kiranya kemuliaan Allah akan hadir di tempat ini ketika kami mendengarkan akan firman Allah. Nyata kuasa kemuliaan bagi kami semua yang mendengarkan. Karena itu Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ambil alih pemberitaan firman-Mu saat ini. Segala kuasa jahat, kuasa iblis kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Berkuasa atas diri kami Bapa, berkuasa dalam ruangan ini. Biarlah Tuhan senantiasa berkarya atas kami. Katakan apa yang Tuhan mau bagi kami, sebab kami mau siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan berdoa Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita langsung membuka Alkitab kita. Kita belajar firman Tuhan saat ini
Kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai ke 15. Saya ulang kembali. Galatia 5 ayat 13 sampai ke 15. Mari persiapkan. Ada amin? Amin. Baik Bapak Ibu, saya membacakan, Bapak Ibu dengarkannya. Saya membacanya, saya ulang kembali. Galatia 5 ayat 13 bunyinya demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak, Ibu, Saudara, ini mengajarkan kita tentang kemerdekaan dari dosa. Jadi saya kasih temanya adalah kemerdekaan dari dosa. Pernahkah kita menyadari bahwa ketika kita melakukan sesuatu, maka hal itulah kita menjadi bagiannya, atau kita menjadi hamba. Ketika kita bekerja dalam satu perusahaan, maka kita dikatakan kita bekerja dalam perusahaan tersebut. Sama dengan saudara Lilian tadi, ada experience yang baru. Jadi setiap apa yang kita lakukan, maka hidup kita itu adalah bagian dari hal itu. Ketika kita melakukan kebenaran, maka kita dikatakan hamba kebenaran. Ketika kita melakukan dosa, maka kita dikatakan hamba dosa. Jadi kita simpan itu dulu, saudara. Dalam minggu-minggu yang lalu, saya membaca berita-berita bahwa dunia ini, pada waktu saya membacanya, dia menuliskan adalah tentang yang namanya peperangan antara Rusia dan Ukraina. Mereka dituliskan di situ adalah bangsa-bangsa Eropa memasuk persenjataan, menolong, membantu, memberikan persenjataan kepada Ukraina, termasuk Amerika, Jerman. Lalu kemudian ada hari-hari ini kita mendengar Cina mengirim juga bantuan kepada Rusia. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca berita ini, saya merenungkan bahwa ketika terjadi hal ini, apalagi Cina mengirimkan persenjataan kepada Rusia, maka diantisipasi, diprediksi ada terjadinya peperangan yang namanya Perang Dunia Ketiga. Nah, oleh karena itu ada orang-orang ilmuwan yang termasuk mereka adalah 16 orang, yang termasuk mereka dalam satu perkumpulan mereka itu, mereka buat adalah Doomsday Clock. Artinya adalah jam, melambangkan jam. Itu mereka membuat adalah jam
akhir zaman. Jadi mereka yang 16 orang ini yang tercantum di dalamnya ini, mereka itu bukan orang-orang biasa. Mereka yang menerima hadiah Nobel di dunia. Lalu mereka memprediksi bahwa dunia, peradaban umat manusia, kalau terjadi hal ini, peperangan terjadi, maka jam itu menunjukkan pada pendekatan kiamat atau Harmagedon. Kalaupun kita mendengarkan hal itu Harmagedon, itu adalah peperangan di akhir zaman. Dan itu adalah mengancam kehidupan manusia. Mengancam kita dalam keadaan apa? Apa maksudnya ini, saudara? Ini adalah juga Albert Einstein menuliskan kepada Presiden Amerika. Mereka berdua adalah S. Gillard. Namanya adalah S. Gillard. Berdua, Albert Einstein dan S. Gillard. Mereka menuliskan kepada Presiden Amerika pada waktu itu bahwa dengan kekuatan dan intelijen yang lebih cepat atau membuat nuklir yang lebih cepat, maka ada konsekuensinya, peperangan akan terjadi. Lalu dengan prediksi itu yang mereka lakukan, ini pada hari-hari ini sudah mulai ada tanda-tanda peperangan terjadi. Sudah berjalan peperangan ini udah 1 tahun, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengikuti berapa ribu manusia habis karena persenjataan yang diserang ke Ukraina oleh Rusia. Oleh sebab itu, ketika saya merenungkan bahwa ini adalah manusia. Tadi kita bilang bahwa kemerdekaan dari dosa, yang pada ujung-ujung kehidupan manusia, ini yang bisa katakan oleh firman Tuhan adalah manusia yang sudah lepas sebenarnya dari dosa, bukan melakukan dosa. Tetapi pada akhir-akhir zaman ini, manusia lebih cenderung melakukan dosa. Mereka tidak ada kasih satu sama lain. Sama dengan peperangan ini, mereka tidak lagi melihat bagaimana, dan mereka tidak memiliki kasih itu. Hilang bagi kehidupan kita hari-hari ini. Ini dia katakan adalah kemerdekaan dari dosa. Tetapi bukan lagi kemerdekaan yang ada dalam hidup kita, tetapi kita akan lebih dalam berbuat dosa. Esensi sebenarnya kekristenan kita adalah kita lepas dari dosa lalu beralih dari kebenaran. Tetapi kenapa orang lebih banyak cenderung berbuat dosa hari-hari ini? Ini kita tidak tahu dan kita tidak banyak tahu. Bayangkan, apa sih gunanya juga yang namanya peperangan, yang satu orang menyakitkan, adalah hal-hal. Maka tidak heranlah dunia ini adalah, kita ini adalah berbondong-bondong. Kita mengejar, berburu kekuasaan, berburu kehebatan, berburu kehebatan apapun. Kita kalau punya power, maka kita bisa melakukan segala sesuatu. Yang lemah menjadi makanan yang kuat. Ini kembali pada hukum rimba yang lalu-lalu. Yang kuat memakan yang lemah. Ikan besar memakan ikan kecil. Ini yang dikejar, dan kita hari-hari ini memburu akan itu yang bertujuan pada perbuatan dosa. Kesaksian saya ketika saya juga membaca firman ini, ada beberapa saya bertemu dengan orang-orang hebat, saya katakan hebat. Lalu saya berhubungan dengan mereka. Saya ambil sebuah contoh dalam minggu-minggu yang lalu. Saya menghubungi orang, lalu tidak bisa dihubungi, dia tidak mengangkat. Karena itu udah saya WA saja. Saya mengirim pesan. Saya kirim pesan
berkalimat lebih banyak, kalimat saya banyak sekali. Lalu apa yang jawaban dari kalimat yang banyak bagi saya? Hanya satu jempol dikit. Dalam hidup saya begini, aduh. Dan ini adalah bukan yang biasa bagi saya. Ini saya bilang dia adalah orang yang harusnya attitude-nya atau yang namanya etikanya sudah melebihi dari nilai rata-rata. Tetapi oleh karena kehebatan yang dia miliki, mungkin dia merasa bahwa tingkatan saya dengan Anda adalah jauh di bawah rata-rata. Lalu dia hanya begini, jempolin saja saya baca. Oh, saya bilang dalam hati, aduh, betapa susahnya manusia yang kehidupannya rendah. Saya merasa bahwa terlalu rendah hidup saya, Bapak Ibu. Sementara saya menjelaskan sekian, lalu jawabannya masih mending menulis oke. Ini tidak. Bayangkan Bapak Ibu kalau saudara-saudara dikatakan seperti merasa tertekan, merasa kita dihina begitu saja. Tapi begini Bapak Ibu, saya tidak berpikir akan hal itu. Karena saya bukan hidup di dalam dosa, tetapi saya merdeka dari dosa. Harusnya saya ini hidup di dalam benci, dendam, oleh karena dibuat saya seperti itu. Sebelum kita ini adalah orang yang tidak bertobat, maka yang timbul dalam hati kita adalah benci, dendam. Oh, tunggu permainan kita. Kita akan menyusun strategi. Oh, tunggu mainnya, Bapak Ibu. Tapi tidak. Saya membaca firman ini, kamu telah terbebas dari dosa, dan itulah kemerdekaan saudara dan saya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Peperangan akan semakin terjadi ketika kita terus ada dalam dosa. Dan kalau segala kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kita, kita tidak sadari, lalu kita sewenang-wenang mempergunakannya, maka menuju kita dalam dosa. Bukan lagi dosa yang kecil kita akan buat, semakin dalam kita dalam dosa, dan semakin kita melakukan dosa. Kenapa? Kita tidak menyadari, menurut kita, oh saya kan sudah bebas, hore, saya bebas. Tapi kebebasan kita berbuat dalam dosa. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Jadi orang yang lepas dari orang yang merdeka tidak lagi berbuat dosa, itu sebenarnya. Tetapi kenapa orang lebih masuk ke dalam dosa sementara dia berkata, saya sudah tidak lagi dalam dosa. Makanya saya bilang tadi, apa yang saudara buat, apa yang kita buat, maka kita adalah hamba dari hamba itu yang kita perbuat. Dituliskan dalam 2 Timotius 3 bahwa hari-hari buruk nantinya pada akhirnya hari-hari adalah buruk adanya. Orang tidak lagi mengenal agama. Hidup kita cenderung dalam dosa sesuatu. Peperangan yang akan terjadi ini adalah buruk, bukan sebenarnya orang yang sudah merdeka, tetapi ini orang lebih masuk ke dalam dunia dosa. Dan inilah yang ditakutkan akan terjadi terus. Jadi saya percaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus mengalami hal yang namanya kebebasan dari dosa, tidak lagi hidup dalam dosa. Artinya tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan benci, tidak menyimpan segala sakit hati dalam hati. Lepas dari dosa, kita adalah hamba Allah. Kalau kita akan bilang hamba Allah, berarti melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kita hamba. Jadi kalau melakukan dosa, menyimpan benci, menyimpan dendam, maka kita adalah hamba dari dosa. Itu sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca firman ini, ketika saya sedikit agak sedih mendengar atau perbuatan orang-orang itu. Dan kita akan temukan dalam kehidupan kita sehari-hari demikian. Karena banyak orang yang akan menyakitkan hati kita.
orang-orang ini saya tahu kemajuan hidupnya, tetapi ketika dia maju di atas, maka kehilangan akal fikir. Kemarin Pak Pendeta menyampaikan firman kepada kita dalam Roma, ya, berubahlah oleh akal pikir. Lalu kita kehilangan akal pikir ketika kita ada di atas situasi kita yang baik, maka kita lupa akan kehidupan yang sebenarnya. Etika hilang, etika kerendahan hati hilang. Yang dikatakan adalah berganti kesombongan. Kerendahan hati akan berganti kesombongan. Padahal sudah saya bilang ini adalah yang memang harus menjadi contoh. Tapi hati-hati saudara, kita mari belajar hari-hari ini bahwa dengan etika kita, dengan tindakan kita, kita terlihat bahwa kita hamba di mana kita akan berada. Orang-orang yang sesungguhnya punya pemikiran, orang-orang di dalam Tuhan, hiduplah dalam buah-buah roh itu. Ada hidup dalam kerendahan. Tapi terkadang kita hilang kerendahan hati kita karena posisi, situasi, zona nyaman kita baik adanya, maka diubahkan hidup kita menjadi zona tersebut. Tapi ingat, tidak. Sekali setinggi-tingginya kita, mari belajar terus merendahkan hati. Itulah sebenarnya orang-orang kita seperti orang Kristen yang seharusnya semakin kita mendalami akan firman Tuhan, mengenal Yesus sebenarnya adalah semakin kita hidup dalam kerendahan hati. Saya membandingkan orang-orang, saya juga ketemu dengan orang-orang yang bukan berarti orang-orang biasa. Orang-orang mungkin pejabat, yang mungkin beberapa orang saya ketemu wali kota, saya ketemu yang pengusaha besar. Tetapi ketika saya telepon langsung diangkat. Ketika pun tidak ditelepon, hari itu sebentar lagi tunggu beberapa menit dia akan telepon. Kenapa Pak? Ini saya menilai mereka bahwa orang hebat sebenarnya adalah itu. Jadi kita sebenarnya orang yang rendah dianggap jempol aja cukup. Tapi saya menilai itu tidak menjadi contoh bagi saya. Jadi bagi hidup saya itu tidak ada arti. Bagi saya tidak menyimpang, tetapi saya mengambil nilai ilmu atau edukasinya saya belajar dalam diri saya. Ketika saya menjadi orang yang terhormat, menjadi saya orang hebat, saya menjadi rendah hati, tidak menjadi hamba dosa. Keangkuhan adalah bapaknya siapa? Si iblis. Jadi ketika kita angkuh, sombong, maka kita adalah adanya anaknya si iblis. Hati-hati. Mari kita belajar terus. Berarti itu bukan sebenarnya kita ini adalah sudah sempurna. Tapi mari kita mendalami terus kehidupan kita ini kepada Tuhan, mendekat diri kepada Tuhan. Maka kita bisa lepas daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah orang-orang yang di seberang sono mereka tidak memiliki yang namanya seperti peperangan tadi? Apa mereka tidak mengenal kebenaran sendiri? Tapi tidak, karena mereka yang mereka kejar adalah, mereka buru adalah kekuasaan. Dengan kekuasaan maka dilingkupi dengan keangkuhan, ketamakan, kesombongan. Tidak mau kalah. Apa salahnya? Ya sudahlah, kita berdamai. Negara satu dengan yang lain. Dengan yang lain juga memasuk berbagai persenjataan sehingga menjadi panas. Ini tertanda bahwa hari-harinya sudah mendekat, kata orang luar sana, mendekat hari kiamat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jangan berpikir lagi bahwa hari-hari depan itu akan jauh sekali. Tapi ingat, hari esok itu katakanlah dalam hidup kita, kedatangannya sudah mulai ada tanda-tanda. Siapkan diri kita. Mari kita siapkan diri kita
menyambut sang penyelamat itu kembali datang ke dalam hidup. Jangan hidup kita terbawa dalam kebinasaan. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita, jangan lagi hidup di dalam dosa. Kamu sudah merdeka, tetapi jangan. Ketika kita menyadari bahwa ada orang-orang yang menyakitkan hati kita, yang membuat kita bersedih dalam hati, gak usah disimpan dalam hati. Jangan ngambek-ngambekan. Mari kita hidup dengan dewasa rohani. Semakin kita dikatakan, semakin kita disakiti, maka semakin kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kerendahan hati akan menjadi timbul kalau kita ada di dalam Kristus. Tetapi kalau tidak, maka percaya yang timbul adalah mengatur siasat untuk dendam, membalas dendam, mengatur siasat untuk membalas kebencian yang ada itu. Saya tidak mau hidup dalam benci dan saya mencoba membaik. Karena ada sebuah perkataan mengatakan bahwa memang hidup kita ini sebenarnya seringkali kita disakitin oleh orang lain, tidak dimanapun kita akan berada, dan ada rasa sedih, ada rasa kecewa dalam hidup kita. Tapi jangan menyimpan itu, sebab dikatakan adalah air mata ini saya tidak simpan menjadi lautan, tetapi saya simpan menjadi air untuk membasuh hati orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Ketika kita disakiti oleh orang lain, jangan tunggu. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita sudah disakitin oleh orang lain, maka kita menyimpan dendam. Tunggu, aku punya motivasi untuk maju, dan ketika saya maju nanti, saya bilang awas lu. Artinya saya berenang dalam air mata itu, saya menjadikan keangkuhan dan kesombongan saya, yang artinya pada ujung dan akhirnya adalah kita hidup dalam dosa. Tidak, nggak boleh. Jadi Tuhan mengizinkan setiap hal apapun terjadi, maka itu adalah kita simpan air mata itu menjadi membasuh hati-hati orang yang lusuh, hati saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan. Ketika dia disakiti, jangan membalas kejahatan. Jangan, nggak boleh. Tuhan sudah melakukannya pada kayu salib. Semuanya dipergunakan dan dibentengi hidupnya dengan kerendahan hati, penuh dengan buah-buah roh. Demikian firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita, menambahkan kita kemampuan untuk lebih lagi, untuk mendalami firman Tuhan. Karena kalaupun hamba-hamba Tuhan ada terbatasnya, tetapi roh Allah tidak akan pernah terbatas untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, yang telah menjadi contoh yang memerdekakan hidup kami dari dosa. Kalau kami sadari di sepanjang hidup kami Bapa, kami seringkali tidak menyadari bahwa kami hidup di dalam dosa. Kami menyimpan kebencian, kami menyimpan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami ketika orang lain membuat kami sakit hati. Oleh sebab itu kami sadar bahwa bukan lagi kami hidup dalam kemerdekaan hidup kami dengan dosa. Kami telah lepas dari dosa. Tuhan telah membuat kami bebas dari dosa. Ajarkan kami terus Bapa, sama seperti Engkau. Biarlah kami lakukan semuanya dengan penuh keikhlasan dalam hidup kami. Terpujilah Allah dan Tuhan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Iya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hanya orang merdeka lah yang tidak pernah lagi mengisi pelurunya. Dia tidak mengasah senjatanya untuk membunuh, dia tidak mengasah senjatanya untuk berperang. Tetapi ketika dia sudah merdeka, artinya dia sudah terbebas. Dan dia menggunakan kebebasan itu untuk melakukan hal yang bermanfaat untuk kehidupannya. Jadi kalau orang sudah tidak merdeka, artinya dia sedang mempersiapkan senjatanya
Dia sedang mempersiapkan pelurunya untuk apa? Dia sedang menunggu musuhnya. Tetapi ketika orang sudah merdeka, tidak ada lagi yang namanya kejahatan, tidak ada lagi yang namanya dendam, karena itu sudah diselesaikan di kayu salib. Hanya orang yang merdeka lah yang tidak lagi punya niat untuk berperang, tetapi yang dia lakukan adalah bagaimana lahan yang sudah dijajah itu bisa dia manfaatkan untuk keberuntungan dirinya. Jadi mari kita memanfaatkan kemerdekaan itu supaya kita tetap merdeka di dalam Kristus. Tuhan sudah memberikan kita hak, Tuhan sudah memberikan kita wewenang, Tuhan sudah memberikan kepada kita free will-nya itu, dan marilah kita menggunakan free will itu, kebebasan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya ketika kita punya niat menyenangkan hati Tuhan, itulah tanda sebenarnya kita sudah merdeka. Ya, tapi kalau orang belum merdeka, ya dia masih terus menunggu nih kapan nih musuh datang, kapan musuh datang, kapan musuh datang. Lalu dia mulai pegang senjata. Karena hanya orang yang punya senjata lah yang siap untuk berperang. Tetapi orang yang sudah merdeka tidak lagi seperti demikian. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita akan berdoa Bapak Ibu. Saya mengundang kita semua sama-sama berdiri. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, kemenangan dari-Mu. Mari kita renungkan lagu ini sejenak Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita memiliki Tuhan yang begitu besar. Terkadang kita tidak begitu percaya bahwa Tuhan sudah mengerjakan keselamatan bagi kita. Terkadang kita masih terus seolah-olah kita belum selamat, sehingga kita mencoba mengerjakan keselamatan itu. Padahal seharusnya Bapak Ibu, bahwa karena kita sudah selamat, maka kita melakukan sesuatu pekerjaan yang baik bagi Tuhan. Bukan karena kita belum selamat maka kita mengerjakan keselamatan, tetapi oleh karena Tuhan sudah memerdekakan kita, maka kita mengerjakan sesuatu hal yang benar di hadapan Tuhan. Maka Dia yang besar, kitalah yang kecil. Maka kitalah yang harusnya mengerjakan hal yang baik bagi. Mari renungkan lagu ini, bahwa ketika kita sudah menerima keselamatan dari Dia, maka kita juga harus menjadi pekerja bagi Dia, menjadi hamba bagi Dia. Dan itulah yang menandakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar. Jangan sampai kita mengkerdilkan Tuhan seolah-olah kita yang lebih besar, dan kita membuat Tuhan itu menjadi kecil. Tetapi marilah kita tahu diri bahwa kita lah yang paling kecil dan Tuhan kita lah yang paling besar.
Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji, Kau yang berjanji setia. Berharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, haleluya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima Tuhan kemenangan dari-Mu. Haleluya, Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami sungguh menyadari Tuhan, terkadang kami merasa bahwa kami masih belum merdeka. Terkadang kami masih ada di bawah siksaan dosa. Terkadang kami harus melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi pada saat ini Tuhan Yesus, firman-Mu mengingatkan kami kembali, kami sudah dimerdekakan. Kami sudah ada di bawah naungan-Mu Tuhan, bahwa Engkau telah melepaskan kami dari kutuk dosa itu. Sehingga melalui hamba-Mu Rasul Paulus, Engkau mengingatkan kembali bahwa kami sudah merdeka dan kami tidak boleh lepas dari kemerdekaan itu. Tuhan sungguh mengharapkan hidup kami tetap ada di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa, ingatkan kami terus. Tuntun setiap hidup kami secara hari demi hari hidup kami. Bahkan berbicaralah kepada kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa hidup kami ada di dalam kasih karunia Tuhan.
Ya Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau terus mengangkat kehidupannya, Engkau menolong kehidupannya Bapa. Tuntun hari-hari kehidupannya, keluarganya, istri, anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan baginya. Tuhan akan terus menolong pelayanannya sebagai guru Injil di tempat ini. Tuhan juga berkati studinya dalam proses penulisan karya ilmiah skripsi di STT Kabar. Tuhan tolong apapun yang akan dia tulis, apapun yang dia sajikan, biarlah Engkau menuntun setiap tangannya menulis, biarlah Engkau menuntun setiap pola pikirnya, konsep berpikir, supaya hamba-Mu ini, Bapak Guru BGA, akan mampu menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pada hari ini, bahkan yang masih belum datang, yang tidak sempat untuk hadir pada hari ini, dan kami percaya di tempat di luar gereja ini mereka akan terus mengabdikan hidup mereka kepada Engkau. Tolong mereka Bapak, perjalanan hidup mereka senantiasa dalam pertolongan-Mu. Hamba-Mu di tempat ini, pimpinan sidang Bapak Pendeta Dr. Mangali Harefa, Tuhan tolong istri yang sudah Tuhan anugerahkan mendampingi, menemani, Tuhan juga akan memberkati. Anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan, Tuhan berkati. Dalam studi anak-anaknya, prosesnya Tuhan akan terus berkati. Pekerjaan yang telah Engkau percayakan baginya sebagai pejabat pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Tuhan Engkau tolong. Hindari dari segala cobaan-cobaan si iblis yang mencoba mengambil kesempatan baginya. Apalagi dia sebagai hamba-Mu Tuhan. Engkau akan terus menolongnya Tuhan Yesus. Engkau akan terus membimbing kehidupannya. Di hatinya ada Roh-Mu yang akan terus mengingatkan akan setiap pekerjaan yang dia lakukan di hadapan-Mu. Pertumbuhan jemaat di tempat ini menjadi tanggung jawab bagi hamba-Mu ini, sehingga Tuhan akan terus mengurapinya melalui urapan yang dari surga. Engkau juga akan menolong istri yang mendampinginya Bapak. Pekerjaan yang Tuhan percayakan sebagai dokter menjadi abdi bagi masyarakat dalam mengobati. Engkau akan memberkati obat-obatan yang direkomendasikan, sehingga istrinya akan terus menjadi istri yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sidang jemaat di tempat ini, Tuhan akan terus memberkati setiap perjalanan kehidupan kami. Gereja Pentakosta Indonesia di seluruh Indonesia ini, khususnya di wilayah Nias, Tuhan akan berkati. Hamba-Mu Pendeta Tehena Servi Harefa sebagai koordinator wilayah Gereja Pentakosta Indonesia di Nias, Tuhan Engkau menolong, mengurapi, menyertai bahkan istri dan anak-anaknya, pekerja-pekerjanya, dan juga sebagai pimpinan sidang di gereja di GPI Libeto Iden, itu juga Tuhan akan menolong. Pendeta Dr. M. Hasiburia juga akan menolong. Terlebih tanggal 18 yang akan datang ke Pulau Nias untuk mentahbiskan beberapa pekerja. Tuhan akan menolong, Engkau akan membimbing, dan rombongannya akan dibawa dari Pematang Siantar. Tuhan akan senantiasa di dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang minggu ini Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan ibadah-ibadah kami, baik ibadah di hari Jumat, ibadah Sabtu juga youth, juga Tuhan akan memberkati sampai nanti kami kembali di hari Minggu merayakan ibadah, mensyukuri setiap perjalanan hidup kami sepanjang minggu di mana Tuhan menolong kehidupan kami. Negara kami hiruk pikuk pemilihan umum yang akan datang di tahun 2024 sudah mulai terlihat gonjang-ganjing panasnya politik. Kami akan terus netral di dalamnya Tuhan. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tahu apa yang harus kami butuhkan. Negara ini sejahtera, hidup kami juga sejahtera. Negara ini sejahtera, gereja kami juga sejahtera. Negara ini sejahtera, maka kehidupan kami akan semakin lebih baik ke depan di negara kami yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, dalam proses kami membuka lembaga pendidikan di tempat ini yang sudah kami sepakati sebagai nama Sentra Nusa. Tuhan tolong pimpinan, unsur pimpinan, yayasan, dan bahkan mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang pada saat ini sudah memberikan nama kepada kami. Tuhan, Engkau akan menolong. Engkau akan menolong senantiasa, baik visi, misi, tujuan yang sudah kami kembangkan. Engkau akan terus menolong Tuhan Yesus.
bahkan afiliat kami juga bersama dengan STT IKAT juga Tuhan akan menolong. Jika ini sudah dimulai Tuhan, maka tolong Tuhan jangan tinggalkan kami, tetapi berikanlah kami kerendahan hati, baik para unsur pimpinan, para staf dosen, juga Tuhan akan tolong kami Tuhan Yesus. Dan kami tahu jika ini sudah dimulai, jika kami tetap akan berlindung di dalam kasih-Mu, tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan, tetapi taruhkan dalam hati kami roh kerendahan hati, sehingga kami akan terus berjalan di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, panjang kehidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tubuh, jiwa, dan roh kami hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu, termulialah Engkau. Inilah doa kami hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima berkat Tuhan, saudaraku sekalian. Firman Tuhan lakukan dalam kehidupan, praktekkan dalam kehidupanmu, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Kiranya berkat ini akan sempurna dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.